Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonya Laurenza, nomor induk mahasiswa 222-2018-052, mata kuliah Analisis Laporan Keuangan dan Pasar Modal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palembang. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai aset finansial. Aset finansial biasa juga disebut dengan aset keuangan. Asetnya dikenal dengan likuiditas yang tinggi. Nilai dari aset keuangan didapatkan dari hak kontrak dan klaim kepemilikan. Seperti contohnya uang tunai, saham, obligasi, hingga deposito bank. Aset keuangan lebih mencerminkan kondisi di pasar terkait permintaan dan penawaran, bukan dari wujud fisik yang melekat. Aset biasanya dalam bentuk real, finansial, tidak berwujud, dan aset finansial berada di antara keduanya. Artinya, aset keuangan bisa saja berwujud atau tampak tidak berwujud dengan hanya menunjukkan nilai yang dinyatakan seperti uang kertas. Jadi, nilai yang diwakili oleh kertas tersebut adalah klaim atas kepemilikan suatu entitas. Contohnya, dalam situasi bisnis, sesungguhnya ada kegiatan yang ditunjukkan pada sebuah cek merupakan klaim hak kontrak atas pembayaran sewa perusahaan. Berdasarkan definisi dari IFRS, International Financial Reporting Standard, beberapa contoh dari aset keuangan ada 4. Yang pertama, ada uang tunai. Yang kedua, ada instrumen ekuitas yang menyatakan kepemilikan seperti sertifikat saham. Yang ketiga, ada hak kontraktual yang menyatakan hak atas aset keuangan entitas lain. Yang keempat, yaitu hak kontraktual yang menyatakan hak untuk menukar aset keuangan atau hutang dengan pihak lain secara menguntungkan. Selanjutnya, ada karakteristik aset finansial. Di sini terdapat 3 karakteristik. Yang pertama, aset finansial ditunjukkan dalam selembar kertas atau informasi yang disampaikan melalui komputer. Maka, sebagai komoditi aset finansial tidak mempunyai nilai fisik, tidak menyediakan jasa bagi pemiliknya, tetapi hanya menjanjikan adanya penghasilan dan cadangan sebagai simpanan nilai atau daya beli. Biaya perawatan atau penyimpanan rendah sekali. Yang kedua, kondisi atau bentuk fisik. Tidak ada kaitannya dalam penentuan harga aset finansial. Nah, yang ketiga, aset finansial dapat dengan mudah dipertukarkan dengan aset lain. Misalnya, selembar saham sering dengan cepat dapat dikonversi menjadi aset lain oleh pemiliknya. Selanjutnya, ada klaim atas keuangan, aset keuangan. Arus kas bagi aset keuangan sering disebut dengan klaim atas aset keuangan. Klaim yang dimiliki oleh pemegang aset keuangan dapat berupa klaim tetap, yaitu sejumlah pendapatan yang tetap atas aset keuangan yang dimiliki. Jika aset keuangan memiliki klaim tetap, maka aset keuangan ini dinamakan dengan instrumen utang. Contohnya, yaitu kredit. Aset keuangan kredit akan memberikan arus kas tetap berupa bunga. Bunga kredit ditentukan pada awal masa kredit, jadi pembayaran bunga bersifat tetap dan pasti. Selanjutnya, ada klaim ekuitas saham, residual, dan ekuitas yang pada pemegang aset keuangan pendapatan berdasarkan laba yang diperoleh emiten atau tidak ada juga tidak apa-apa. Contohnya pada klaim saham bisa berupa saham biasa dan saham kepemilikan. Dan yang terakhir itu mempunyai klaim kombinasi, contohnya pada saham preferen. Saham preferen merupakan suatu klaim ekuitas yang memberikan hak kepada investor untuk menerima sejumlah uang yang tetap. Selanjutnya ada harga dan resiko aset keuangan. Di sini terdapat faktor yang
berhubungan langsung dengan penentuan harga aset keuangan, yaitu berdasarkan arus kas yang diharapkan dan harga aset keuangan. Maka dapat ditemukan pengembalian yang diharapkan dari aset keuangan tersebut. Selanjutnya ada aset keuangan dengan instrumen utang memiliki resiko. 3 macam resiko. Yang pertama ada resiko daya beli, yang kedua ada resiko kredit, yang ketiga ada resiko kurs. Yang terakhir ada peran aset keuangan. Di sini mempunyai 2 peranan. Yang pertama sebagai media untuk intermediasi antar pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang kelebihan dana. Yang kedua itu sebagai media untuk membagi resiko aset. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.